Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita muliakan bersama guru kita Al-Mukarram Abi Kiai Haji Amir Faisal. Kebetulan beliau itu satu daerah dengan saya, sama-sama dari Madura. Kemudian juga para pemirsa acara Damai Indonesiaku TV One di Masjid Jami At-Taqwa di Gunung Putri, Bogor. Kemudian juga para pemirsa yang ada di rumah masing-masing di seluruh tanah air maupun di luar negeri yang lagi menikmati sajian Damai Indonesiaku siang kali ini. Saudara-saudara, sombong itu termasuk salah satu sifat yang tercela. Betul? Dan gara-gara sombong orang gak bisa masuk surga. Orang selama di hatinya ada kesombongan sekecil apapun gak boleh masuk surga. Gak boleh. Berat saudara mau masuk surga. Dan sombong ini penyakit. Karena penyakit hati. Sombong ini bukan penyakit fisik. Kalau penyakit fisik ya, misalnya kudis atau sakit mata, kita gak ngasih tahu sama orang, orang tahu. Kita juga tahu. Tapi kalau sombong, karena sombong ini penyakit hati, kadang-kadang orang yang kena penyakit ini gak merasa kalau dia sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang dia merasa tawadhu, merasa rendah hati padahal orangnya sombong. Karenanya biasanya para ulama sufi, ulama-ulama dulu, orang ini kalau akan menjalani suluk ya, meniti jalan Allah, yang pertama kali hilangkan sifat sombong. Dan itu macam-macam. Kata Imam Ghazali, sombong itu biasanya sumbernya ada 4. Sumbernya sombong. Apa? Yang pertama karena punya ilmu. Karena punya ilmu orang ini sombong. Karenanya kata beliau, orang alim itu susah lepas dari sifat sombong. Kadang-kadang ilmunya baru sedikit. Baru belajar ilmu agama 2 hari, 3 hari dah sombong. Kok tahu kalau sombong? Sudah gak mau mendengarkan ilmunya orang lain. Merasa benar sendiri. Orang lain menyampaikan pendapat tentang sesuatu ditolak oleh dia. Mengapa? Karena ini kesombongan yang bercokol di dalam hati. Memang berat saudara sifat sombong itu. Karenanya sebagian ulama kita, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ketika akan mengajar, lalu ada nenek-nenek tua membawa kayu bakar, berhenti mengajar beliau. Membawakan kayu bakarnya nenek-nenek tua. Padahal beliau ulama besar, ditanya oleh murid-muridnya, guru, kenapa guru rela meninggalkan mengajar ilmu agama hanya untuk membawa kayu bakar? Kata beliau apa? Ilmu ini takut ada sombongnya. Makanya saya latih, saya didik membawa kayu bakarnya nenek-nenek itu. Agar sifat sombong dalam hati saya bisa habis. Itu sombong. Ini sombong karena ilmu. Jadi macam-macam. Nah, sombong karena ilmu ini macam-macam. Kadang-kadang karena dia orang alim, lalu datang ke satu daerah. Orang yang didatangi kurang hormat pada dia. Penghormatan orang tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan standar. Akhirnya apa? Hatinya bergerak. Kok gak hormat sama saya? Saya ini kan orang alim. Gak terasa orang ini kalau kesombongan ada di hatinya. Na'udzubillah min dzalik.
Ini berat saudara, sombong kadang-kadang orang itu merasa tawadhu padahal hatinya banyak penyakitnya. Karena gak tahu orang itu. Ini yang pertama, sombong karena ilmu. Yang kedua, ada orang sombong karena rajin beribadah. Karena dia orangnya wara', istiqomah ke masjid, sholat berjamaah, gak pulang-pulang dari majelis zikir. Akhirnya apa? Timbul sombong di dalam hatinya. Tanda-tandanya apa? Kalau ada orang yang tidak sefrekuensi dengan dia, ibadahnya tidak serajin dia, hatinya merasa gengsi. Gak mau berkawan. Ah, nakal itu. Saya gak mau. Saya ini rajin beribadah. Saya gak mau. Dia gengsi. Dan ini namanya ibadahnya tidak bermanfaat bagi dia. Mengapa? Dia rajin beribadah, ternyata ada kesombongan di dalam hatinya. Diriwayatkan ya, di dalam kitab-kitab itu ada orang ahli ibadah dari Bani Israel. Rajin beribadah, kalau siang hari puasa, malam gak tidur. Suatu saat ada orang jahat, ada orang fasik, orang nakal ingin dekat dengan dia. Mengapa? Dia berharap barangkali saya dekat dengan orang alim, ahli ibadah, hati saya menjadi lembut karena dapat barokah beliau. Ingin dapat barokahnya. Ternyata apa? Orang yang ahli ibadah ini, ternyata orang yang ahli ibadah ini merasa gengsi. Loh, ini orang nakal, orang jahat, ngapain dekat-dekat dengan aku? Saya ini ahli ibadah. Akhirnya apa? Setelah itu Nabi yang hidup pada masa itu mendapat wahyu dari Allah, sampaikan pada dua orang itu, si nakal dan si ahli ibadah. Mulai lagi amalnya dari sekarang. Karena yang ahli ibadah itu pahalanya dihapuskan oleh Allah, hangus pahalanya. Dan yang nakal itu diampuni dosanya oleh Allah. Mengapa diampuni? Karena tawadhu, rendah hati, mau mendekat kepada orang soleh. Artinya apa? Kadang-kadang orang soleh itu ada sifat sombong saudara. Orang yang rajin beribadah ada sifat sombong. Karenanya siapapun orang yang meniti jalan Allah itu gak bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah. Apakah karena alim? Gak bisa selamat karena ilmunya. Karena khawatir ilmunya menjadikannya jadi orang sombong. Orang yang ahli ibadah begitu juga gak bisa selamat. Khawatir karena ibadahnya dia menjadi orang sombong. Tapi ini jangan dibalik ya. Kalau begitu jangan rajin-rajinlah ibadah. Mengapa? Entar sombong. Ini namanya gagal paham. Mengapa? Kita ini tetap dimotivasi, dianjurkan rajin beribadah. Tetapi jaga hati kita jangan sampai sombong. Saya kira ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kekurangannya dalam sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.